Lu pikir keren ya kalau begini? Lampu depan dimatiin, lampu fog lamp dibikin bilet-bilet itu, lampu utama diganti, lampu klap-klip biru. Come on man, gua nggak seneng sama orang-orang yang terlalu kreatif begini. Beberapa waktu lalu, kita sempat melihat video dari Om Rifat Sungkar yang membahas tentang lampu bilet. Om Rifat di video tersebut terlihat tidak senang dengan tren ini karena dinilai membahayakan. Namun kenapa? Kenapa lampu terlalu terang justru membahayakan dan salah secara teknis? Bukannya semakin terang semakin bagus untuk kita? Jadi dalam beberapa tahun terakhir, jalanan Indonesia berubah drastis di malam hari. Bukan karena kualitas aspal yang membaik, bukan karena penerangan jalan yang bertambah, tapi karena lampu kendaraan yang semakin terang dan berwarna-warni layaknya PC. Mending rakit PC. Mungkin bagi pecinta modifikasi ini, mereka akan merasa keren, merasa kaya, dan merasa berhak mendapatkan penerangan yang luar biasa terang tersebut. Bahkan beberapa orang sempat menyebutkan kalau mereka membawa matahari di malam hari karena saking terangnya lampu mobil tersebut. Lampu utamanya terang, lampu fog lampnya bilet yang super terang juga, ditambah lampu tembak disco yang kedap-kedip nggak jelas. Ya, ini adalah hal yang cukup normal kita temui di kota-kota besar seperti Jakarta, apalagi Surabaya. Mobil modelan begini benar-benar banyak banget. Dan sayangnya menurut keyakinan saya, ini adalah tren yang cukup bodoh sebenarnya, karena hal ini benar-benar bisa merugikan orang lain. Tapi kenapa tren ini bisa menjadi tren yang cukup bodoh? Bukannya semakin terang lampu mobil, malah semakin aman dalam berkendara. Coba kita pikirkan secara logika terlebih dahulu. Logika semakin terang lampu maka akan semakin aman berkendara terdengar sangat masuk akal di permukaan. Tetapi sayangnya logika ini sebenarnya cukup salah secara teknis. Kenapa? Ya karena dalam dunia pencahayaan otomotif, terang bukan parameter utama keselamatan. Karena ada satu hal yang jauh lebih penting. Yang pertama ada distribusi cahaya. Yang kedua fokus cahaya. Yang ketiga cut off line. Kemudian gradient terang ke gelap. Dan terakhir kontrol silau. Dan faktanya lampu yang terlalu terang namun tidak terkontrol, hal ini malah bisa mengurangi visibilitas. Baik bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain di jalan. Tapi kan udah pakai merek yang bagus dan merek tersebut udah anti silau karena udah ada cut off-nya dan lainnya. Bentar, memang benar kalau yang mahal udah ada cut off-nya dan biasanya tidak menyilaukan pengendara lain. Namun dalam jarak tertentu, walaupun sudah ada cut off-nya yang bagus, lampu yang terang tersebut bisa menyilaukan pengendara lainnya juga. Mau dari arah sebaliknya atau searah dengan mobil tersebut. Jadi ya mau semahal apapun lampu kalian, jika terangnya terlalu berlebihan di satu titik akan menyilaukan pengendara lain dan ini cukup berbahaya. Tapi kenapa hal ini legal di Indonesia? Sayangnya di Indonesia tidak ada aturan yang mengatur keterangan lampu, dan dalam regulasi lampu mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya menyebutkan kalau lampu harus berwarna putih atau kuning dan lampu yang menyebabkan gangguan keselamatan termasuk yang menyilaukan dilarang. Ya, peraturannya abu-abu banget. Yang menyilaukan ini maksudnya gimana? Berapa tingkat keterangan yang menyilaukan bagi orang Indonesia? Coba kita bandingkan dengan peraturan yang ada di luar negeri, misalnya di Eropa. Jadi di Eropa dan beberapa negara lainnya memiliki batas angka intensitas cahaya untuk lampu low dan high beam sekitar 123.625 sampai 145.125 candela. Kasarnya jika lampu bilet dengan spesifikasi yang ada di Indonesia digunakan di negara yang punya aturan tersebut, tentu aja langsung ditilang oleh polisi setempat. Menariknya adalah ketika sudah banyak yang speak up tentang tren ini, salah satunya Om Rifat Sungkar, tapi ternyata banyak yang tidak terima dengan statement tersebut. Ya, entah kenapa banyak yang tidak setuju dengan statement Om Rifat, padahal dia saat ini menjabat sebagai Duta Safety Riding Indonesia. Tapi kenapa banyak yang kontra dengan statement tersebut? Oke gini, di sini saya coba lurusin. Dalam videonya Om Rifat, sebenarnya lampu dengan keterangan super terang tersebut boleh digunakan tapi di tempat tertentu. Misalnya eksplor hutan atau di jalanan yang cukup gelap. Dan kalau perihal jalan gelap, sebenarnya kita bisa ambil kasus di lintas Sumatera atau di beberapa daerah di Kalimantan yang penerangannya belum memadai. Secara harfiah dalam kondisi tersebut tentu aja lampu yang terang diperlukan untuk menghindari lubang dan belokan tajam tanpa rambu. Namun jika jalanan tersebut masih dilewati banyak mobil seperti jalur Sumatera, sebenarnya menggunakan lampu yang terang sangat dibutuhkan. Tapi tidak yang super terang, yang berarti dalam konteks tersebut menggunakan LED proyektor sudah cukup jika hanya digunakan di jalan raya walaupun minim penerangan. Sebagai contoh, lintas Sumatera. Dan saya pernah melewati lintas Sumatera menggunakan Fortuner kantor sekitar tahun 2017-an. Walaupun jalan lintas Sumatera gelap dan minim penerangan, tapi kita masih dibantu dengan penerangan lampu kendaraan lainnya.
Dan untuk lampu standar Fortuner yang sudah menggunakan LED projector, sebenarnya udah lebih dari cukup. Namun sayangnya di pasaran saat ini, jika kalian masih menggunakan mobil yang lampunya masih pakai lampu ayam alias lampu halogen, pilihan termurah kalian memang biled. Karena untuk menggunakan LED projector harganya akan lebih mahal. Dan disinilah ironisnya. Yang membahayakan harganya lebih murah daripada yang aman seperti LED projector. Dan untuk mendapatkan barang dan memodifikasi lampu lebih mudah yang biled daripada LED projector. Karena biasanya untuk memodifikasi LED projector OEM kalian harus cari barang copotan. Kalau ada yang mudah dan lebih murah, kenapa harus yang ribet dan lebih mahal? Lagi pula penggunaan biled tidak melanggar undang-undang apapun. Karena ya nggak ada undang-undang pasti perihal titik terang lampu. Iya kan? Namun apakah biled benar-benar tidak boleh digunakan? Jawabannya antara boleh dan tidak. Dan sebenarnya fungsi lampu biled tersebut memang hanya untuk eksplor ke tempat yang tidak ada penerangan sama sekali dan minim lalu lintas mobil. Dan kalau untuk perkotaan nih, lampu biled sebenarnya tidak dibutuhkan secara harfiah. Karena biasanya lampu di perkotaan sudah cukup untuk penerangi jalan. Tapi nih, jika mau menggunakan biled di perkotaan sebenarnya masih sah-sah aja, asalkan derajatnya disesuaikan dan minimkan main high beam ke mobil depan. Kalian tahu sendiri kan bagaimana user biled kalau lagi mainin high beam. Benar-benar kacau banget. Niat hati cuma mau menggeser line hauger, tapi satu ruas jalan jadi kesiloan. Jadi ya sebenarnya biled ini masuk dalam ranah yang ambigu. Tren biled bisa booming karena memang kendaraan di Indonesia sebenarnya sudah banyak yang berumur lebih dari 10 tahun. Dan mobil tahun segitu belum memiliki penerangan yang baik. Yang pada akhirnya biled menjadi alternatif supaya mobilnya bisa lebih terang. Ditambah dengan tidak adanya peraturan yang tegas perihal ini, tren biled semakin marak terjadi. Biled bisa diwajarkan jika penggunaannya wajar, tapi jika penggunaannya tidak wajar, jadi tidak diwajarkan. Ambigu kan? Sebagai contoh, lampu utama kalian dimatikan dan digantikan dengan lampu RGB, dan sebagai gantinya kalian nyalain lampu fog lamp biled kalian. Di satu sisi sebenarnya hal ini nggak masalah sama sekali untuk diri kalian, karena biled fog lamp sudah lebih dari cukup untuk menerangi jalan dan masa depan kalian. Tapi masalahnya adalah lampu utama tetap dibutuhkan hidup di jalan karena mau bagaimanapun lampu utama bisa menjadi indikator untuk pengendara lainnya. Disinilah fungsi utama lampu utama selain menjadi penerangan utama. Ambigu kan? Dan mungkin cara berpikir orang-orang yang menggunakan fog lamp dan lampu utamanya dimatikan ada yang salah. Tapi walaupun cara berpikir mereka seperti ada yang salah, namun tidak ada yang lebih salah dari cara berpikir orang ini. Ya, menggunakan lampu tembak super terang di bagian belakang mobil. Goblok! Jadi kesimpulannya, tren biled sebenarnya harus di stop karena banyak yang salah terhadap penggunaan lampu ini. Terlebih lagi di lapangan masih banyak yang menggunakan lampu biled yang harganya murah. Yang penting terang, silau nomor 2. Walaupun sudah ada cut off, tapi cut off dan penyebaran cahayanya tetap tidak sebagus yang mahal. Kenapa biled ada yang mahal? Ya karena selain terang tapi cut off dan penyebaran cahaya diutamakan, sehingga sedikit lebih baik jika digunakan di jalan raya. Penggunaan biled di Indonesia akan selalu berada di ranah abu-abu, akan selalu ada pro dan kontra. Namun selama penggunaan biled aman dari hukum, pihak pro terhadap biled akan jauh lebih banyak daripada yang kontra. Dan kalau kalian mau tanya saya pro atau kontra, jawabannya saya ada di ranah abu-abu juga. Di satu sisi biled oke, di satu sisi biled nggak oke. Intinya biled ada di ranah abu-abu, jadi bijaklah menggunakan biled. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.